Seratusan pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Akibatnya kasus keracunan ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. ...369 siswa, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa ini mendapat perawatan intensif di RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Akibatnya, aktivitas produksi makan bergizi gratis dihentikan sementara. Saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut, dan saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis ini sebagai kejadian luar biasa. Menurut JJ, penetapan status kejadian luar biasa dilakukan agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait kini melakukan investigasi terhadap dapur SPPG. Selama proses investigasi, dapur mitra MBG tersebut ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi soal banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di beberapa sekolah di Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia menyebut bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG harus memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dari Kementerian Kesehatan, karena menurut data di Kemenkes, ribuan SPPG belum memiliki SLHS. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan.
Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang. Selamat sore, Bu Nani, apa kabar? Selamat sore, Mas. Alhamdulillah kabar baik. Baik, tapi juga sedih. Karena di mana-mana ada keracunan. Saya yang baru masuk jadi sedih lah. Iya. Nah, terkait hal itu, Bu Nani, BGN terima laporannya seperti apa? Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab keracunan banyak terjadi yang terakhir di Kabupaten Bandung Barat? Banyak hal, makanya itu sebetulnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam, dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Dan tadi pagi kami Zoom dengan seluruh SPPG, terutama yang baru, yang batch 3 ya, yang tadi Pak Kodari sampaikan bahwa yang kebanyakan terjadi itu memang di SPPG yang baru beroperasi 1 bulan. Itu tadi pagi kami Zoom itu untuk mengingatkan lagi SOP memasak, mengingatkan lagi higien yang harus dijaga, lalu mengingatkan juga soal bahan baku yang bagaimana membeli, memilih, dan juga menyimpannya. Jadi tadi pagi kami sudah melakukan Zoom itu ke seluruh SPPG yang baru, karena memang terjadinya ini lebih banyak di bulan September, mungkin bisa dikatakan 80% atau mungkin 90%. Tapi sebelum-sebelumnya ini hampir jarang terjadi, meskipun saya belum ada di BGN, tapi saya sudah mengumpulkan data-data. Jadi dalam 9 bulan ini ada 4.000, dalam catatan kami 4.711 kejadian luar biasa. Entah itu sakit perut atau diduga keracunan dan macam-macam, itu 4711. Nah, itu terbanyak itu di bulan September, tapi belum bulan-bulan sebelumnya. Berarti di dapur-dapur yang baru, yang kira-kira beroperasi 1 sampai 2 bulan lalu gitu, Mas. Ya, oke. Bu Nani, salah satu yang dipersyaratkan oleh untuk menjadi SPPG ini kan memiliki sertifikasi atau yang tadi Anda katakan SLHS, Bu. Sebenarnya persyaratan seperti apa yang memang selama ini ditetapkan bagi mereka yang ingin menjadi mitra untuk menyediakan makan bergizi gratis, Bu? Apakah di dalamnya tidak termasuk sertifikasi SLHS ini, Bu? Jadi begini, Mas, ada 2. Kalau yang jadi SPPG ini kan dimiliki oleh yayasan, kemudian dipimpin oleh anak-anak namanya SPPI. SPPI ini adalah perpanjangan kami dari BGN. Nah,
anak-anak SPPI ini sebelum menjadi kepala SPPG, dapurnya tadi namanya SPPG, sebelum menjadi kepala SPPG, mereka ini dididik dulu. Oke. Yang batch pertama dulu itu agak lama karena memang hampir 1 tahun ya, karena persiapan dulu. Yang kedua ini yang kedua batch kedua itu 3 bulan, yang batch ketiga 3 bulan. Tapi belakangan ini yang malah yang kejadian ini yang banyak di batch 3, yang anak-anak SPPI di batch 3. Nah, ini juga untuk ini kami ya, evaluasi buat kami, mungkin yang harus lebih kita perpanjang lagi nanti pendidikannya untuk anak-anak yang akan menjadi KSPPG, anak-anak SPPI yang akan menjadi KSPPG. Sementara dari pihak yayasan itu, ya dia waktu syarat masuk itu adalah hanya menyiapkan lahan, menyiapkan bangunan, kemudian mengelola bersama. Tapi dalam perjalanannya nanti biasanya itu Departemen Kesehatan itu akan datang ke kami untuk memeriksa bagaimana kondisi bersihan dan lain-lain, dan juga lingkungan gitu. Jadi bahkan dulu sebelum pun operasi biasanya tuh dicek dulu airnya, pH air dan lain-lain sebagainya. Dan kalau dalam persyaratannya itu juga dapur belum beroperasi kalau belum ada IPAL, belum ada pembuangan sampah yang benar, kemudian juga harus lantainya diepoksi ya. Jadi sebetulnya kalau dari BGN sudah banyak ya yang aturan-aturan untuk menghindari hal-hal supaya tidak terjadi kejadian luar biasa seperti ini. Tapi dalam perjalanannya ini kan ada 2 pihak, ada mitra dan ada adik-adik SPPI ini. Nah ini ada kelalaian, mungkin kurang dikontrol. Nah, tadi pagi saya minta pada pihak yayasan, ayo dong, jangan hanya menerima sewa saja, tapi ikut mengontrol juga. Yeah. Jangan, karena anak-anak SPPI ini kan semuanya masih anak-anak muda gitu. Ayo dong ikut. Jadi artinya saya minta kerjasama juga untuk para mitra. Jangan lepas begitu saja ketika dapurnya sudah disetujui menjadi mitra. Begitu Mas. Oke, baik Bu Nani. Kemudian jika demikian quality controlnya ketika masakan itu sudah disiapkan sampai didistribusikan kepada para siswa itu ada di yayasan dan ada di mitra? Iya, harusnya ada berdua. Jadi di kami itu biasanya di malam hari itu kan ada SPPI yang jaga. Kemudian ada ahli gizi yang terus mendampingi sampai dari mulai penyiapan bahan baku sampai pendistribusian. Itu ada dua orang minimal itu, yaitu SPPG dan ahli gizi. Itu Mas. Nah tapi kan namanya masak banyak, mestinya juga pihak yayasan ini juga ikut membantu kami juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian ketika investigasi ini dilakukan, apakah evaluasinya secara menyeluruh, Bu, untuk seluruh mitra atau hanya di SPPG yang bermasalah tadi saja? Karena ada juga permintaan yang memang untuk menghentikan sementara kegiatan ini, Bu. Oh, kami akan evaluasi semua. Saya sekarang makanya saya kemarin sudah pamit Pak Kepala. Saya akan turun, saya akan datengin satu persatu, insya Allah gitu. Jadi pokoknya saya akan sidak. Saya tidak akan merencanakan kemana-mana. Saya kemarin ketika mulai masuk, tidak masuk kantor, saya contohnya sidak ke Kuningan. Begitu saya ditemukan, saya menemukan di dalam ada namanya aslap merokok, langsung saya omelin di situ. Ini gak benar, saya bilang kalau saya menemukan gini lagi saya tutup nanti dapurnya, saya bilang begitu. Jadi memang kami akan terus turun dengan tim-tim yang akan mengevaluasi mitra-mitra ini, Mas. Jadi nanti jangan mereka keenakan. Kami juga kontrak ini kan cuma 1 tahun. Kami bisa nggak perpanjang kalau mereka juga tidak ikut membantu anak teman-teman dari SPPI. Sebaliknya juga yang di Bandung kejadian, teman-teman yang di SPPI itu sekarang kami nonaktifkan karena kami anggap melakukan kelalaian juga gitu loh, karena dia tidak menjalankan sesuai dengan SOP, karena harus masak itu mestinya jam 3 pagi kalau didistribusikan jam 9 karena maksimal harus 6 jam. Kalau dimakan jam 9 artinya jam 7 kan distribusi
sebetulnya di BGN ini aturannya sudah sangat ketat, Mas. Misalnya jarak tempuh dari dapur sampai sekolah itu harus tidak boleh lebih dari 30 menit dan tidak boleh dari jaraknya itu 6 kilo. Ya. Nah, ini sebetulnya apa? Untuk menjaga kesegaran makanan gitu loh. Nah ini kan sebetulnya harus saling menjaga karena ya kepentingannya bersama lah. Yayasan juga punya tanahnya, bangunannya kami sewa ya kan. Nah sementara anak-anak SPPI juga ini harus kadang-kadang mungkin dia namanya juga anak-anak muda masih lengah kan, harus ada yang mengingatkan begitu. Oke, Bu Nani, untuk kejadian yang di Bandung Barat ini seperti apa evaluasi yang dilakukan BGN terhadap yayasan atau SPPG, Bu? Kami sudah sejak tadi malam kami langsung conference call ya, saya, Pak Wakasoni, dengan pemilik yayasan, dengan anak SPP-nya, dengan ahli gizi. Kita bilang kita sampai selidiki, kita sampai mana nomor telepon penjual ayamnya. Karena ternyata kan dia belanja jam 3, dimarinasi jam 8, jam 9 atau jam 10 atau jam berapa, pokoknya dimasak. Yang harusnya itu dimasaknya mestinya jam 3. Nah, ini kan ada dua hal ya mungkin kemalasan untuk bangun pagi, jadi dimasak dulu gitu loh Mas. Jadi rentang waktu antara dimasak sampai dengan didistribusikan bahkan dimakan itu kan lebih dari 6 jam. Ya itu tidak boleh. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nani Esdeang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kita harapkan terus evaluasi dilakukan, Bu. Kemudian pengawasannya juga terus berjalan lancar agar tidak ada lagi pelajar yang menjadi korban. Terima kasih Bu Nani. Pak, Mas, aku boleh dong gini, saya atas nama BGN mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Baik. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Begitu Mas ya? Baik Bu Nani, itu harapan kita bersama agar terus diperbaiki, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, tidak ada lagi yang menjadi korban dan program ini menjadi unggulan dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh pelajar di Indonesia. Terima kasih Bu Nani Esdeang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bu, sehat selalu. Selamat sore, sehat selalu.